Para pejabat Ukraina mendesak Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan pelatihan pilot F-16 mereka dengan mengatakan bahwa pelatihan yang ada saat ini tidak menghasilkan cukup banyak penerbangan untuk menerbangkan jet-jet yang akan segera disumbangkan ke Kiev. Ukraina mengatakan bahwa mereka memiliki 30 pilot yang memenuhi syarat untuk segera memulai pelatihan di Amerika Serikat. Namun, pemerintahan Biden telah mengatakan kepada Kiev bahwa mereka tidak memiliki kursi sekolah di program yang berbasis di Arizona untuk menerima lebih dari 12 peserta pelatihan pilot pada satu waktu, menurut 3 orang yang mengetahui permintaan tersebut. Dua fasilitas lain di Denmark dan Rumania juga memiliki masalah yang sama dengan tempat pelatihan yang tersedia. Ini adalah rintangan terbaru dalam upaya berlarut-larut untuk membawa jet tempur F-16 modern ke Ukraina. Kiev mulai mendorong pengiriman pesawat tempur itu beberapa bulan setelah invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022, tetapi berulang kali ditolak oleh pemerintahan Biden. Pada Mei 2023, Presiden Joe Biden memberikan lampu hijau bagi permintaan negara-negara lain untuk mengirimkan F-16 mereka. Tetapi, tantangan logistik berulang kali menunda pelatihan. Lebih jauh lagi, butuh waktu berbulan-bulan bagi negara-negara barat untuk setuju mengirim pesawat mereka sendiri ke Ukraina. Denmark, Norwegia, Belanda, dan Belgia berencana untuk mengirimkan lebih dari 60 jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat ke Kiev pada musim panas ini. Ukraina berpendapat bahwa kemampuan untuk menerbangkan lebih banyak F-16 akan membantu Kiev mendorong mundur pasukan Rusia dari garis depan di tempat-tempat seperti Kharkiv, tempat Moskow telah maju dalam beberapa minggu terakhir. Namun, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan jet-jet itu menjadi pengubah permainan di medan perang. Cerita ini didasarkan pada wawancara dengan 8 mantan pejabat dan anggota parlemen Amerika Serikat, Ukraina, dan Eropa yang sebagian besar tidak disebutkan namanya untuk membicarakan percakapan diplomatik yang sensitif. Dalam serangkaian pertemuan dan telepon selama beberapa minggu terakhir, Ukraina secara resmi meminta Amerika Serikat untuk melatih pilot tambahan di Pangkalan Garda Nasional Udara Morris di Tucson, Arizona. Anggota parlemen di Capitol Hill termasuk Rep. Jim Himes dan Rep. Mike Turner, para pemimpin Komite Intelijen DPR, juga telah mendesak pemerintahan untuk menyetujui pelatihan tambahan tersebut. Pasangan ini bersama dengan beberapa anggota parlemen lainnya menulis surat kepada Pentagon bulan lalu untuk meminta pemerintah untuk memprioritaskan masalah ini. Tetapi, Amerika Serikat telah mengatakan kepada militer Ukraina bahwa selain ruangan yang terbatas, negara-negara lain juga mengantri untuk mendapatkan pelatihan F-16 di pangkalan itu dan bahwa Amerika Serikat tidak dapat melanggar komitmennya kepada negara-negara tersebut. Ukraina memahami bahwa Kiev tidak ingin melanggar kontrak itu, tetapi dapat memindahkan pilot Amerika ke pangkalan lain untuk pelatihan, kata Sasha Ustinov, anggota parlemen Ukraina yang telah mengadopsi pelatihan tersebut. Garda Nasional berencana untuk melatih total 12 pilot Ukraina pada akhir September di lokasi Tucson, menurut juru bicara Angkatan Udara Laurel Valls. Selain di Arizona, fasilitas pelatihan di Denmark juga memiliki ruang yang terbatas dan bersiap untuk ditutup pada bulan November. Program ketiga yang berlokasi di Rumania dan akan dijalankan oleh kontraktor belum beroperasi. Puluhan pilot dari beberapa negara sedang melakukan pelatihan penerbangan dasar dan pelatihan F-16 di Amerika Serikat dan Eropa, kata juru bicara Pentagon Mayor Carly Dietz, tanpa mau mengonfirmasi jumlah yang spesifik. Pentagon telah mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pelatihan yang sesuai dengan perkiraan jadwal penempatan pesawat yang pada akhirnya dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pemeliharaan dan keberlanjutan, kebutuhan infrastruktur,
dan peralatan pendukung, dan jadwal pengadaan pesawat, serta hasil kerja pilot. Mayor Erin Hannigan, juru bicara Garda Nasional Arizona, mengonfirmasi bahwa ruang dalam program ini terbatas karena komitmen terhadap permintaan pelatihan dari negara lain, pendanaan, dan pemenuhan persyaratan bahasa Inggris oleh calon siswa. Selain siswa Ukraina, ada beberapa negara lain yang telah memesan pelatihan sepanjang tahun. Angkatan Udara juga melatih pilot F-16 di Pangkalan Udara Luke, Arizona, dan Pangkalan Gabungan San Antonio, Texas. Tetapi, program-program tersebut juga memiliki tempat yang terbatas untuk siswa internasional. Tempat-tempat itu biasanya dipesan jauh-jauh hari untuk pilot dari negara lain yang mengoperasikan F-16. 8 pilot Ukraina lainnya sedang dilatih di Denmark, menurut seorang mantan pejabat Departemen Pertahanan yang terlibat dalam program ini. Tetapi, fasilitas itu akan ditutup tahun depan dan tidak akan lagi berpartisipasi dalam pelatihan karena Angkatan Udara Denmark beralih ke F-35 yang siluman. Sementara itu, produsen F-16 Lockheed Martin dan subkontraktornya Draken juga bersiap untuk melatih pilot di sebuah fasilitas di Rumania. Tetapi, program itu mahal dan juga akan memiliki tempat yang terbatas. Demikian menurut mantan pejabat itu dan orang yang mengetahui program tersebut. Seorang juru bicara Lockheed Martin merujuk pertanyaan tentang fasilitas di Rumania itu kepada pemerintah Amerika Serikat, Rumania, dan Belanda. Sebanyak 20 pilot F-16 Ukraina diperkirakan akan lulus pada akhir tahun ini, setengah dari 40 pilot yang dibutuhkan untuk mengoperasikan skuadron penuh yang terdiri dari 20 jet menurut mantan pejabat DoD tersebut. 8 pilot baru dijadwalkan untuk memulai pelatihan di Rumania dan 8 pilot lainnya akan segera tiba di Tucson, kata mantan pejabat itu. Fasilitas di Denmark tidak akan menerima pilot tambahan. Di antara fasilitas tersebut, hanya 4 slot yang akan dibuka untuk pilot Ukraina selama sisa tahun ini. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa F-16 tidak akan membuat perbedaan besar di medan perang bagi Ukraina. Meskipun jet tempur ini akan memberikan Ukraina peningkatan kemampuan yang tidak mereka miliki saat ini, jet tempur ini tidak akan menjadi pengubah permainan yang dramatis yang sejauh mana tentang kemampuan militer mereka secara keseluruhan. Di daerah Kharkiv, misalnya seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Ukraina tidak akan bisa menerbangkan jet-jet tersebut ke perbatasan dengan Rusia atau wilayah Rusia karena sistem pertahanan udara Moskow akan sangat mudah mendeteksi dan menembak jatuh jet-jet tersebut. Namun, para pejabat yang terlibat dalam program ini mengatakan bahwa pesawat-pesawat ini masih akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Kiev. Pada akhirnya, ketika Ukraina pada awalnya mendapatkan F-16 dan pilotnya, mereka mungkin hanya akan dapat menerbangkan misi terbatas, misalnya melawan pesawat tak berawak dan rudal jelajah di garis depan, kata mantan pejabat DoD itu. Setelah mereka mendapatkan satu skuadron penuh pesawat dan pilot, sangat realistis untuk menerbangkan F-16 ke perbatasan dan menembak ke Rusia, mengingat radar, sistem penargetan, dan rudal jet itu yang semuanya lebih unggul daripada armada era Soviet Ukraina. Namun pada tingkat ini, Ukraina tidak akan memiliki skuadron penuh pilot terlatih hingga akhir 2023.